Film berlatar pada tahun 1870-an di sebuah wilayah teritori Montana yang merupakan kamp pertambangan yang kumuh. Terlihatlah sebuah keluarga kecil yang terdiri dari sepasang suami istri yaitu Silas dan Sadie serta putri mereka yang bernama Emma sedang bersiap untuk makan malam. Tapi Emma terus merengek untuk bermain petak umpet terlebih dahulu. Jadi sang ayah pun menuruti kemampuan putrinya tersebut. Tapi saat Emma sedang bersembunyi di gudang luar rumah, tiba-tiba si Silas melihat sebuah asap hitam yang terbang ke dalam rumah. Jadi ia pun langsung lari masuk ke dalam untuk melihat keadaan Sadie. Di saat itulah suara kegaduhan terdengar dari dalam rumah. Sedang Emma yang sedang bersembunyi akhirnya keluar dan mendengar suara samar yang memanggil namanya. Emma pun mengikuti asal suara itu yang ternyata dari dalam rumah. Scene kemudian berpindah ke sebuah kota yang kebanyakan warganya bekerja di bawah pimpinan industrial yang serakah bernama Georgie Derney. Georgie lalu bertemu dengan dua sheriff yaitu Frank Martin dan Jim Coley. Georgie meminta pada Frank agar mengawal rencana Georgie untuk menguasai beberapa tempat di kota itu. I submit your deputy take his lead. It's not the time for the Chief Justice from Helena to represent. But progress will not be delayed. Sedangkan di sebuah bar, Mr. Jean Legrange datang untuk bertemu dengan pemilik bar yaitu Liz. Kedatangan Lee ke sini yaitu untuk memperingati Liz kalau Georgie Derney sudah berani menyogok hakim agung agar Georgie menguasai aset mereka. Isn't all short men want anything? You are. That's why you seek alliance. Di sisi lain, seorang guru bernama Josephine Beckett atau Joe tinggal berdua dengan putranya yaitu Henry karena suaminya sudah meninggal. Joe terlihat sangat sayang pada Henry dan membesarkan dengan baik. Pada suatu hari, Joe serta Henry lalu pergi untuk kebaktian pendeta di gereja. Tapi sebelum itu, mereka menghampiri rekannya yaitu Mary dan Saul. Namun Mary tak ikut mereka karena ia bukan tipe orang yang beragama. Selama perjalanan menuju ke gereja, mereka membahas tentang kejadian yang masih heboh di kota mereka, yaitu hilangnya anak-anak serta hewan-hewan ternak secara misterius. Dalam kebaktian itu, si pendeta Elias Fremont menyatakan kalau apa yang sedang terjadi di kota mereka adalah hukuman dari Tuhan untuk menghapus dosa-dosa mereka. Hal itu pun membuat para warga ketakutan karena berpikir tak ada solusi untuk masalah ini. Setelah kebaktian di gereja, para warga pergi ke acara sosial yang diadakan oleh keluarga Georgie Derney. Awalnya Joe tak ingin datang ke acara tersebut, tapi istri Georgie yaitu Sarah berharap Joe datang bersama Henry karena putri mereka yang bernama Rose ingin bermain dengan Henry. Lalu dalam acara tersebut, Joe pun sibuk mengobrol dengan si pendeta, sedang Henry bermain dengan Rose. Tapi beberapa saat kemudian, mereka kehilangan Henry yang bermain di luar. Joe pun mulai panik dan mencari putranya kemanapun, tetapi ia tetap tidak menemukannya. Alhasil ia pun melaporkan hal itu kepada Sheriff Frank. Namun Frank menganggap ini masalah sepele dan berspekulasi kalau Henry bukan diculik melainkan kabur sendiri. Frank lalu menyerahkan masalah ini ke anak buahnya yaitu Charlie untuk membantu Joe. Alhasil Joe pun pergi bersama Sheriff Charlie menemui Liz si pemilik bar untuk meminta bantuannya. Akan tapi kekhawatiran Joe semakin besar karena sebelumnya anak-anak yang hilang sampai sekarang masih belum ditemukan. Di samping itu, Dr. Roy Hawkins yang merupakan dokter di kota itu menemui Sheriff Frank dan Jim untuk melaporkan tentang penemuan mayat sepasang suami istri Silas dan Sadie. Di sisi lain, Joe, Lee serta Charlie masih terus mencari Henry dan kemudian bersinggah ke rumah Mary. Charlie kemudian mengatakan kalau mereka harus mencari ke dalam hutan yang dipercayai terdapat pemukiman di wilayah Indian. Mary yang merupakan orang Indian pun tersinggung karena seolah-olah Charlie menuduh kalau orang Indianlah yang menculik anak-anak. Lalu saat Joe sedang duduk bersama Saul, disitulah Mary mendapat penglihatan tentang sosok yang dingin, pucat kelaparan dan kurus kering bangkit dari dalam bumi. Setelah itu Joe ditemani Saul dan Charlie pergi menemui pendeta Elias. Mereka lalu berdoa bersama agar Henry bisa cepat kembali dengan selamat. Amen. Karena hari kini mulai gelap, Joe pun akhirnya kembali ke rumah dengan perasaan berat.
Tak lama kemudian Joe mendengar suara gemuruh di dalam kandang ayamnya. Namun saat Joe mengeceknya, ia tak menemukan apapun di dalamnya. Di pagi harinya, Joe terbangun karena mimpi buruk tentang Henry yang diculik. Kemudian saat Joe keluar rumah, ia melihat bahwa ayam-ayamnya mati seolah dimangsa oleh hewan buas. Joe pun mencari tahu pelakunya dengan masuk ke dalam kandang, tapi disitulah Joe malah menemukan Henry dengan wajah yang pucat. Mendapati putra satu-satunya ketemu, Joe pun kegirangan dan langsung membuatkan sarapan untuk Henry. Namun Henry sekarang terlihat tidak seperti Henry biasanya. Ia terus diam dan bahkan asing dengan kepalan tangan saat berdoa. Di tempat lain, Dr. Roy bersama Sheriff Frank dan Jim melihat kondisi mayat Silas dan Sadie. Keadaan dua mayat itu sangat mengenaskan dengan perutnya terbuka lebar hingga organ-organnya terlihat dengan warna biru pucatnya mengerikan. Selain itu, dua mayat itu juga memiliki dua sayatan di lehernya. Jadi Dr. Roy pun berspekulasi kalau makhluk buaslah yang membunuh keduanya dan menyedot darah mereka melalui luka sayatan itu hingga habis. Melihat kejadian mengerikan ini, Frank dan Jim pun menyuruh Dr. Roy agar tidak membeberkan pada siapapun. Sementara itu, Joe merasa ada yang aneh dari Henry. Alhasil ia pun mengundang Mary untuk datang ke rumahnya. Namun saat hendak masuk ke dalam rumah Joe, Mary merasakan adanya aura kegelapan di dalam rumah Joe dan menolak untuk masuk ke dalam. Mary lalu mengungkapkan kalau nyawa Henry dan Joe dalam bahaya. Jadi ia pun memberikan semacam jimat ke Joe dan menyarankan agar terus memberikan perhatian ekstra ke Harry. Was delectable. Di malam harinya, Hakim Agung diundang makan oleh Georgie. Disitulah Georgie meminta bantuan Hakim Agung agar menyita beberapa lahan di kota dan berani membayar berapapun ke Hakim Agung. Di sisi lain, saat Joe sedang terlelap, ia terbangun dan dikejutkan dengan Henry yang tiba-tiba berdiri di sampingnya. Ditambah lagi mata Henry menyala di tengah kegelapan. Hal ini tentu saja membuat Joe sangat ngeri sekaligus khawatir dengan Henry. Alhasil di pagi harinya, ia pun langsung membawa Joe kepada Dr. Roy. Di situ Dr. Roy menjelaskan kalau secara fisik Henry baik-baik saja. Namun ada yang ganjil dari Henry, mulai dari hilang dan munculnya secara tiba-tiba, serta tingkahnya yang kini berubah. Meskipun begitu, si dokter tidak bisa mendiagnosis sakitnya, jadi ia pun menyuruh Henry agar istirahat penuh dulu dan nantinya Dr. Roy akan memeriksanya lagi. Tell me what to do. And subsequent emergencies. Lalu saat Joe dan Henry hendak pulang, ia dicegat oleh Lee yang mengungkapkan sukacitanya karena Henry sudah ketemu. Meskipun Joe tak menggubrisnya, tapi Lee Grange tetap mengikuti Joe dan terus bicara tanpa henti. Sampai akhirnya di tengah jalan yang kosong, Henry mengeluarkan tarinya dan langsung menggigit leher Lee sebelum akhirnya ia menyedot habis darah Lee. Joe yang melihat hal ini pun ketakutan dan segera membawa Henry pulang sebelum ada yang melihat kejadian tadi. Di tempat lain, Hakim Agung pergi ke bar milik Liz. Di situ, Hakim Agung mengungkapkan kalau ia sedang ada bisnis dengan Georgie dan hari ini mereka janjian di sebuah hotel untuk membahas bisnis mereka. Namun setelah ditunggu, Georgie tidak muncul juga. Liz yang penasaran pun menyuruh anak buahnya untuk memata-matai Georgie. Dan apa yang sedang terjadi kepada Georgie sampai-sampai ia melewatkan pertemuan dengan partner bisnisnya. Sementara itu, Sheriff Charlie menemukan mayat Lee dan membawanya ke Frank untuk diselidiki. Mereka juga mengundang Dr. Roy lagi yang mengungkapkan kalau Lee mungkin diserang oleh hewan buas. Hal ini karena ia melihat luka di leher Lee yang sama seperti luka yang ada pada Silas serta Sadie. Bersamaan dengan itu, Jim datang untuk memberi kabar kalau ada kejadian lain yang menimpa keluarga Georgie Derney. Jadi, Frank serta Jim pun langsung pergi ke rumah Georgie bersama Dr. Roy. Sesampai di rumah Georgie, mereka terkejut melihat Georgie, istrinya dan putra sulung mereka meninggal dengan keadaan masih duduk di meja makan. Tak hanya itu saja, mereka juga mendapati pembantu Georgie meninggal dan ada tulisan Devil alias Iblis di kamarnya. Namun anehnya, mereka tidak menemukan putri Georgie yaitu Rose dimanapun. Dr. Roy kemudian kembali memeriksa tubuh keluarga Georgie dan kasusnya sama saja dengan mayat-mayat yang mereka temukan lainnya, yaitu adanya luka leher serta semua darah mereka tersedot habis. Dan Dr. Roy hanya bisa mendiagnosis kalau ini disebabkan oleh hewan buas.
Akan tapi karena banyaknya korban yang berjatuhan, alhasil Frank dan Jim pun memutuskan untuk mencari orang yang akan disalahkan atas kejadian ini agar warga yang lain bisa lebih tenang. Di sisi lain, Joe juga menemui Dr. Roy dan mengungkapkan kalau yang membunuh Lee adalah Henry. Awalnya Dr. Roy tidak percaya karena luka pada Lee seperti bekas gigitan makhluk buas. Namun Joe meyakinkan Dr. Roy karena ia melihat langsung kejadian itu. Tapi karena Dr. Roy tak bisa menangani masalah ini, jadi ia pun membawa Henry ke gereja untuk minta doa pada pendeta. Sesampai di gereja, mereka langsung berdoa bersama. Dan di saat itulah juga Henry mulai kejang-kejang seperti kesurupan lalu tak sadarkan diri. Henry! Di samping itu, Jim memilih Mary sebagai kambing hitam untuk disalahkan atas kejadian yang menimpa kota ini. Namun Saul mencoba untuk melindungi Mary dan mengusir Jim. Tapi Jim menolak untuk pergi dan malah mengeluarkan pistolnya. Dengan sergap, Saul pun melawan balik menggunakan cengkrongnya. Jim lalu melakukan serangan tak terduga menggunakan pistolnya dan mengenai punggung Saul. Saat Saul kesakitan akan luka tersebut, Jim mengambil kesempatan itu untuk menyeret keluar Mary. Sementara itu si pendeta terus berdoa sampai Henry kembali sadar dan lari keluar. Suasana di luar pun cukup memanas karena Jim terlihat terus memukuli Mary, sedangkan Liz juga keluar untuk menolong Mary. Liz lalu memukul Jim menggunakan sekop hingga terjatuh, kemudian lanjut memukul kaki Jim hingga tulangnya retak. Keributan itu pun akhirnya terlerai setelah Frank menembakkan pistolnya sebagai tanda peringatan. Charlie dan Frank kemudian membawa Mary ke kantor sheriff, sedangkan Jim dibawa ke bar Liz untuk diobati oleh Dr. Roy. Kemudian saat Mary hendak dieksekusi oleh Frank, Saul datang tepat waktu untuk menghentikan itu. Tentunya Saul marah karena Mary yang tak melakukan kesalahan apapun harus menanggung akibatnya. Jadi Saul pun mengorbankan dirinya untuk menggantikan Mary dan bersedia mengaku ke semua orang kalau ia pelaku pembunuhan yang makan korban akhir-akhir ini. Alhasil Frank pun kini melepaskan Mary dan menangkap Saul yang akan dieksekusi besok pagi. Charlie kemudian membawa Mary ke bar milik Liz, tempat di mana semua orang berkumpul. Dr. Roy lalu menyuruh Joe, Henry, Liz serta Mary untuk istirahat di lantai 2, sedangkan Jim dan si pendeta tetap di lantai 1. Selang tak lama kemudian, Dr. Roy turun ke lantai 1 untuk mengecek keadaan kaki Jim. Namun ia tak menemukan Jim maupun si pendeta. Tapi kini mereka tak terlalu memikirkan Jim dan fokus ke Saul yang akan menjadi kambing hitam dalam kejadian ini. Liz dan Dr. Roy kemudian pergi menemui Hakim Agung. Namun sayangnya Hakim Agung ditemukan meninggal di kamar hotelnya dengan keadaan luka di leher serta kehabisan darah. Karena semakin banyak korban, mau tak mau Dr. Roy pun memberitahu Liz kalau yang membunuh Lee adalah Henry dan kemungkinan Henry lah yang membunuh korban-korban lainnya. Keduanya pun segera kembali ke bar, namun mereka mendapati kalau Henry sudah pergi. Begitu pula dengan Mary. Tanpa berlama-lama, mereka pun berpencar untuk mencari keberadaan Henry. Joe kemudian mencari Henry ke rumahnya, tapi ia tidak menemukannya. Sampainya ia membuka kandang ayamnya dan terlihat Henry yang siap memangsa seolah-olah sedang kehausan darah. Tetapi Henry mulai mundur saat terkena cahaya rembulan. Di sisi lain, Dr. Roy serta Charlie bersekongkol untuk melepaskan Saul dan memasukkan Frank ke dalam sel. Setelah itu Dr. Roy dan Saul lanjut pergi mencari Henry serta Mary. Di waktu yang sama, Jim muncul dengan keadaan yang sudah kesurupan seperti Henry. Ia lalu masuk ke kantor sheriff dan memukul kepala Charlie hingga tak sadarkan diri. Tak sampai di situ saja, Jim juga melepaskan Frank dan kemudian menggantung Charlie hingga meninggal. Saul kemudian pergi ke tempat Joe untuk melihat keadaan Henry yang tampak seperti bukan manusia lagi. Tapi di waktu yang sama, Frank dan Jim datang sambil membawa senjata yang kemudian disusul dengan kedatangan Dr. Roy untuk membela Joe serta Saul. Melihat ibunya dalam bahaya, Henry pun hendak menyerang dua sheriff tersebut. Namun hal itu memicu adu tembak antara mereka. Untungnya, Dr. Roy dan Saul berhasil menembak kedua sheriff itu, lalu lanjut dengan serangan Mary yang melemparkan kapak ke Frank. Setelah kejadian itu, Henry masih saja kesurupan dan belum sadar juga. Joe yang putus asa karena putranya tak sembuh-sembuh pun akhirnya mengambil keputusan sulit, yaitu dengan membunuh Henry menggunakan pisau. Ia lalu dibantu oleh Dr. Roy, Saul, serta Mary untuk menguburkan Henry. Lalu di tengah malam, si pendeta datang ke rumah Joe. Ternyata si pendeta tahu kalau Joe telah membunuh putranya, dan pelaku di balik hilangnya anak-anak diduga ulah dari si pendeta yang melakukan ajaran sekte sesat. Si pendeta kemudian mengajak Joe untuk bersekutu agar kekuatan mereka menyatu. Sementara itu Dr. Roy, Saul, serta Mary dikejutkan dengan bangkitnya Frank dan Jim yang kini menjadi mayat hidup.
Mereka bertiga pun sebisa mungkin melawan dua mayat hidup itu, sedangkan Joe kemudian menusukkan salib ke dada si pendeta hingga membuat si pendeta terbakar habis. Film pun ditutup dengan Joe yang masih meratapi kesedihannya di depan kuburan Henry. Oke guys, itulah alur cerita film The Wolf and the Lamb yang dirilis pada tahun 2026. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.